Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kasana Daimah dari kelas MBS 4E dengan NIM 235211173. Saya di sini akan menjawab soal UTS dari matkul Pendidikan Kewarganegaraan. Soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara warga negara dan penduduk serta sebutkan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Warga negara adalah seseorang yang secara hukum menjadi bagian dari suatu negara dan memiliki hak serta kewajiban sebagai warga negara tersebut. Sedangkan penduduk adalah orang yang tinggal atau berdomisili di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, hak warga negara Indonesia ada beberapa seperti hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, hak memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak, hak kebebasan beragama, hak mendapat pendidikan, dan hak menyampaikan pendapat. Kemudian kewajiban warga negara Indonesia seperti wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, wajib membela negara, dan wajib menghormati hak orang lain. Kemudian soal yang kedua yaitu jelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika dan berikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maknanya walaupun terdapat keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang ada di Indonesia, tetapi kita tetap bersatu. Kemudian contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti menghormati dan menghargai perbedaan agama, ras, suku, dan budaya, adil kepada semua orang, saling membantu ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, menghargai orang yang berbeda pendapat, dan berteman dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakang. Kemudian soal yang ketiga yaitu uraian singkat tentang sejarah terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama dimulai dari pembentukan BPUPKI. BPUPKI didirikan pada tanggal 29 April 1945 dengan tujuan untuk membahas dan merancang dasar negara serta persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas dasar negara. Dan sidang ini dihadiri oleh beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Kemudian sidang yang kedua pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945 yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Dalam sidang ini dibentuk panitia perancang undang-undang yang diketuai oleh Soekarno, serta menghasilkan Piagam Jakarta yang membuat rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Dasar Negara. Kemudian setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, Jepang membubarkan badan tersebut dan menggantinya dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Soekarno dan diwakili oleh Muhammad Hatta. Tugas utama PPKI adalah menyempurnakan rancangan undang-undang dan meresmikannya setelah Indonesia merdeka. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi tersebut, tugas PPKI menjadi semakin penting dalam meresmikan sistem pemerintahan dan konstitusi negara. Kemudian pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Sehari setelah proklamasi, PPKI mengadakan sidang pertama dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Soal yang terakhir yaitu tantangan yang dihadapi dalam menjaga kedaulatan negara di era digital. Yang pertama, ancaman keamanan cyber. Salah satu tantangan terbesar dalam era digital adalah serangan cyber yang dapat mengganggu sistem pemerintahan, keuangan, pertahanan, dan infrastruktur penting lainnya. Serangan ini bisa dilakukan oleh hacker, kelompok kriminal cyber, atau bahkan negara asing. Bentuk serangan cyber yang sering terjadi antara lain hacking, malware, ransomware, pencurian data, hingga sabotase sistem elektronik. Yang kedua, hoax, disinformasi, dan propaganda digital. Kemudahan dalam menyebarkan informasi melalui internet dan media sosial juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kedaulatan negara. Hoax, disinformasi, dan propaganda digital dapat mempengaruhi opini publik, memecah belah masyarakat, serta menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah. Kemudian yang ketiga, keamanan data dan privasi warga negara.
Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana negara melindungi data pribadi warganya agar tidak disalahgunakan oleh perusahaan teknologi maupun pihak asing. Kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di berbagai negara menunjukkan betapa pentingnya regulasi yang ketat dalam perlindungan data. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan nasional yang memastikan bahwa data warga negaranya tidak mudah diakses atau dieksploitasi oleh pihak asing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.